Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas analisa saham IPCC atau Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. IPCC ini adalah anak perusahaan dari PT Pelindo, pengelola pelabuhan terbesar di Indonesia. Nah, IPCC sendiri ini bergerak di bidang pengelolaan terminal kendaraan. Baru-baru ini atau kemarin IPCC telah mengeluarkan laporan keuangan Q3. Pengen tahu bagaimana kinerjanya? Simak video ini sampai habis. Oke? Oke, jadi saya akan memberikan analisa kinerja kuartal 3 dari saham IPCC, ya. Apa sih IPCC ini? Jadi IPCC ini adalah perusahaan anak dari PT Pelindo atau Pelabuhan Indonesia. Jadi PT Pelindo ini dulu ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3 itu sudah di-merger oleh Kementerian BUMN. Nah, salah satu anaknya ada IPCC dan IPCM. Nah, lain kali saya akan membahas tentang IPCM. Nah, IPCC ini kepanjangannya adalah Indonesia Kendaraan Terminal. Dari namanya kita bisa tahu bahwa perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan terminal kendaraan. Maksudnya apa? Jadi kita ketahui bahwa Indonesia ini importir sekaligus eksportir kendaraan bermotor, baik itu mobil dan sepeda motor atau spare partnya, bahkan juga kendaraan-kendaraan seperti truk dan sebagainya. Nah, kendaraan-kendaraan ini termasuk barang-barang yang diregulasi ketat oleh pemerintah. Jadi tidak bisa sembarangan. Tidak bisa misalnya ada impor dari BMW Jerman atau misalnya dari Kia Korea CBU atau Tesla diimpor dari Cina atau Amerika kemudian dimasukkan ke Indonesia oleh perorangan, ya. Nah, itu semua harus masuk satu pintu. Dan seandainya PT Astra, Toyota dan Daihatsu mengekspor Innova atau Avanza-nya, itu juga harus melalui satu pintu. Nah, pintu ini dikelola oleh perusahaan yang namanya IPCC. Kenapa? Karena pengiriman kendaraan dari dalam keluar dan luar ke dalam negeri itu menggunakan kapal. Ya, jadi kapal itu bersandar di pelabuhan. Jadi pengiriman kendaraan tidak dengan kereta, ya, karena Indonesia adalah negara kepulauan, dan tidak juga dengan pesawat, ya, jadi dengan kapal. Oke, jadi strukturnya PT IPCC ini dimiliki sekitar 71% oleh pemerintah melalui PT Pelindo, ya. Sisanya sekitar 28% ini dimiliki oleh publik, ya. Segmen usahanya apa sih IPCC ini? Jadi yang pertama adalah pelayanan jasa terminal dan jasa barang. Ya, ini sekitar 97%. Yang kedua, pelayanan jasa rupa-rupa kurang lebih 2,3%, ya. Atau di 2023 kemarin 3%, dan yang lainnya non segmen. Jasa terminal dan jasa barang itu apa sih? Ya, jadi mereka mengelola pelabuhan, itu pertama, ya. Kemudian ada kapal yang datang misalnya dari Jerman bawa BMW atau bawa Mercedes, bersandar di salah satu pelabuhan ini, Tanjung Priok, Belawan, Medan, Makassar, Pontianak, Balikpapan, ya, atau Gresik, ya. Tapi ini ada yang internasional, ada yang domestik, ya. Jadi kalau internasional mostly ke Tanjung Priok. Nah, kapal ini bersandar, contohnya mobil Hyundai atau Kia dari Korea, masuk kapal, dikirim, bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, pertama ini pengelola pelabuhan, tentu sebagai pengelola ada fee yang diberikan atau yang di-charge oleh IPCC kepada kapal, ya, atau perusahaan logistik. Yang kedua, mengeluarkan mobil dari kapal ke pelabuhan. Nah, ini adalah jasa yang diberikan oleh IPCC. Jadi yang mengeluarkan siapa? Bukan dari awak kapal, ya, tapi pegawai atau IPCC ini yang kemudian mengeluarkan mobilnya satu persatu diparkir, ya.
Yang kedua, jasanya adalah perawatan atau handling atau pengelolaan. Jadi mobil yang sudah dikeluarkan ini kemudian ditaruh di tempat parkir mereka yang sudah dimiliki oleh IPCC di masing-masing pelabuhan. Ada parkir di luar, ada parkir vertikal di gedung, di dalam gedung ya. Nah, selain itu jasa logistik. Jadi mengirim mobil ini ke tempat tujuan masing-masing. Mereka juga menyediakan jasa ini. Kalau ini tidak harus oleh IPCC, mungkin dari perusahaan distributor juga bisa melakukan ini. Tapi IPCC juga memberikan jasa ini. Nah, jadi bisa kita lihat lah ini kalau kontribusi pendapatan ya di 2023 pelayanan jasa terminal ini yang mayoritas 711 miliar ya. Bayangkan 711 miliar itu pendapatannya dari jasa ya. Jadi IPCC ini bukan perusahaan manufaktur. Jadi dia tidak membuat barang, dia tidak menjual barang, dia hanya menjual jasa, yaitu parkir kapal, parkir kendaraan mobil, terus kemudian ngirim barang, ngirim mobil atau spare part atau truk ke tempat tujuan ya. Untuk segmen geografisnya, jadi ada ini Tanjung Priok ya yang paling utama, ini untuk ekspor dan impor ya. Jadi kalau PT Astra mau ekspor ya lewat Tanjung Priok. Kalau mau impor ya lewat Tanjung Priok. Yang lain-lainnya ini kemungkinan saya tidak tahu pasti, tapi kemungkinan adalah untuk domestik ya. Jadi misalnya dari Jawa mau ngirim ke Sumatera ya lewat Medan. Terus mau ngirim mobil ke ini ke Kalimantan ya, bisa lewat Kalimantan Barat, bisa lewat Kalimantan Timur ya. Untuk yang Sumatera bagian selatan ya lewat Lampung. Lalu misal dari mana? Misalnya ini dari Gresik ya. Jadi mobil misalnya diangkut oleh kapal ya di pabrik-pabrik yang di sekitar Jawa Timur ya, kemudian dikirim dari Gresik menuju ke ya misalnya ke Pontianak, Kalimantan dan sebagainya ya. Oke. Nah, lalu bagaimana kinerja keuangan IPCC? Jadi kemarin ya IPCC baru saja mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, terjadi growth yang cukup bagus ya. Laba bersihnya meningkat di tahun 2022. Ini pasca pandemi 162 miliar meningkat 191 miliar dan kemungkinan bisa jadi sampai 200 miliar di 2024 ini. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, mungkin Q1 agak menurun ya, tapi Q2 sudah mulai naik Q on Q, Q3 juga sudah mulai naik Q on Q, dan tidak menutup kemungkinan Q4 juga akan tetap naik selama tidak ada gangguan resesi ekonomi yang terlalu signifikan di Indonesia. Apalagi kita ketahui bahwa ada sentimen positif di pemerintahan yang baru terbentuk. Jadi bukan tidak mungkin akan mendapatkan laba bersih lebih dari 200 miliar ya. Lalu bagaimana neraca dari IPCC ini? IPCC merupakan salah satu emiten di bursa yang memiliki kas yang besar. Bayangkan, kasnya aja ini sekitar 769 miliar. Padahal market cap-nya 1,3. Artinya separuh dari equity-nya itu separuh dari market cap-nya itu adalah kas ya. Untuk utang sendiri tidak banyak ya, hanya 121 miliar ya. Biasanya perusahaan kayak gini ini hutang ke bank itu bukan sekedar untuk permodalan ya. Kalau hutang yang sedikit ini ya memang biasanya untuk likuiditas saja. Maksudnya gimana ya? Misalnya dia naruh uang di bank BCA, lalu kemudian bank BCA bilang, ayo ini saya kasih kredit jangka pendek dengan bunga ringan. Jadi mereka oh ya nggak apa-apa lah untuk menjalin hubungan antara perusahaan dan bank. Karena apa? Karena kalau kita mengambil kredit ya, kredit yang ala kadarnya itu nanti ketika kita memang benar-benar butuh ya, atau perusahaan benar-benar butuh kredit, maka bank akan tidak segan-segan memberi kredit dengan nilai yang besar karena selama ini sudah membantu bank untuk mengambil kredit ya, meskipun IPCC nggak butuh-butuh amat dengan hutang yang hanya 121 miliar ini. Oke. Nah, lalu bagaimana prediksi laba dari IPCC untuk tahun buku 2024?
Kalau lihat EPS ya naik ya 108 dan bisa tidak menutup kemungkinan bisa sampai 110 per lembar saham ya. IPCC ini rutin bagi dividen ya. Di tahun buku 2023 ya, dia membagi 2 kali dividen di Desember 2023 dan Juni 2024 dengan total sekitar 84 ya. 84 ini setara dengan 80% dividen payout ratio. Nah, kalau tahun 2024 ini tahun buku ini ditutup dengan laba bersih 108, artinya IPCC berpotensi memberikan laba sebesar 86 per lembar ya. Atau kalau misalnya di breakdown ya mungkin di Desember 2 bulan lagi bagi 22 atau 23, lalu di tahun depan bagi 63 ya. Nah, 86 lembar ini sudah lebih dari 10% dividen yield di harga hari ini di sekitar 720 715 ketika video ini dibuat. Contoh misalnya bagi 22 ya untuk dividen interim ya. Dibagi 720, dividen interimnya aja 3%. Nanti dividen dividen final di Juni misalnya 8,7%. Jadi saya kira bagi dividen hunter IPCC ini adalah emiten yang patut dipertimbangkan ya, apalagi harganya sendiri belum terlalu naik drastis ya. 5 tahun terakhir terlihat dari pandemi 2020 ada kenaikan yang steady ya. Kenapa enggak signifikan naiknya meskipun kinerjanya naik signifikan? Ya pertama, saham beredarnya tidak terlalu banyak ya. Saham ini tidak terlalu liquid ya, hanya 20%. Yang kedua, ini adalah saham BUMN. Memang jarang saham BUMN itu naiknya tinggi ya, karena ya yang punya pemerintah. Ngapain bandar atau orang-orang tertentu mau mengerek sahamnya? Biasanya yang naiknya gampang naik tinggi itu atau gampang digoreng ya saham-saham swasta. Oke, jadi itu IPCC, analisa saham IPCC. Selanjutnya tolong kalian klik like dan subscribe channel ini. Saya akan bahas video-video analisa saham kuartal 3 lainnya. Terima kasih. Bye.